Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membuat template untuk proposal ya. Nah, ini teman-teman bisa gunakan untuk berbagai jenis proposal, tapi salah satunya adalah di sini saya menggunakan ketentuan dari PKM ya, yang bisa di-download di websitenya Kemenristek Dikti. Oke, adapun langkah-langkah untuk membuat template yang pertama adalah setting style. Ya, di sini yang biasanya perlu disetting ada di style normal, kemudian ada style judul 1 serta judul 2. Itu biasanya yang paling utama ya. Nah, bagaimana cara settingnya? Cara settingnya jadi begini teman-teman. Kalau misalkan kita cuman setting di sini, misalnya kita CTRLA gitu ya, di blok, terus kemudian ininya kita ubah, tapi stylenya itu tidak diubah. Nanti ketika dia ganti baris atau ganti halaman gitu, itu dia akan kembali ke style normal gitu. Jadi yang perlu di setting pertama adalah style normalnya dulu. Oke, di sini di ketentuannya tipe huruf menggunakan Times New Roman ukuran 12. Oke, sekarang kita coba cek ya. Jadi di style di kolom gaya ini kita klik, kita letakkan kursornya di style normal, kemudian klik kanan. Nanti akan muncul menu ya. Silahkan diklik ubah. Nah, di sini namanya style normal, kemudian hurufnya sudah ya, Times New Roman, terus ukurannya juga sudah sesuai 12. Kemudian warnanya dia otomatis ya atau hitam. Kemudian dia rata kanan kiri ya. Teks menggunakan rata kiri dan kanan. Terus jarak baris 1,15. Ini kita bisa setting di luar ya. Nah, setelah itu kita blok semuanya, CTRLA, kemudian kita setting jarak barisnya 1,15. Oke. Jadi nomor 1 dan 2 sudah. Kemudian untuk style headernya ya. Untuk header itu dia biasanya berada di tengah, kemudian ukurannya masih sama 12, terus dia itu biasanya bold ya. Oleh karena itu kita arahkan kursor di judul 1, klik kanan terus ubah. Nanti akan muncul seperti ini. Diatur teksnya Times New Roman ukuran 12, bold, kemudian warnanya hitam ya, di sini tulis otomatis. Terus dia itu biasanya berada di tengah. Nah, terus kemudian jaraknya itu dia medium ya. Klik OK. Nah, setelah itu judul 2 juga demikian ya. Klik kanan, ubah. Terus judul 2 biasanya bold. Dia biasanya diletakkan di sebelah kiri ya. Jadi sudah betul seperti ini. Dan kemudian klik OK. Nah, setelah kita setting stylenya, kemudian yang kedua adalah mengatur layout ya. Layout menggunakan ukuran kertas A4. Nah, untuk mengatur layout kita bisa ke sini tata letak atau di bahasa Inggrisnya nanti layout ya. Ukurannya A4, kita klik A4. Nah, sudah sesuai. Satu kolom, margin kiri 4, margin kanan atas dan bawah masing-masing 3. Nah, satu kolom. Di sini kan ada kolom nih. Nah, ini cuma satu kolom ya. Kalau dua kolom berarti 2, 3, 4. Ya, seterusnya ya. Nah, ini kita cuma pakai satu kolom. Terus marginnya. Nah, margin kita custom marginnya. Jadi ada margin custom. Untuk atas dia berapa tadi? Margin kirinya 4. Oke, kita setting yang kiri dulu. 4 cm. Terus atasnya 3. Bawahnya 3. Terus kanannya juga 3 ya. Oke, untuk tepian dinolkan saja. Posisi tepian juga biarkan karena dia nol, nggak terpengaruh apa-apa. Lanjut, oke ya. Nah, sekarang sudah untuk margin ya. Nah, sudah selesai untuk setting layout. Nah, kemudian yang ketiga itu ada heading 1 dan heading 2. Nah, ini tujuannya untuk apa? Supaya nanti ketika kita membuat daftar isi, itu bisa langsung otomatis ya. Nah, untuk membuat heading 1 dan heading 2, kita perlu memasukkan dokumennya terlebih dahulu. Nah, supaya ini nggak mengganggu, kita ganti baris ya. Ganti baris caranya dengan menekan CTRL FN enter. Nah, sudah. Nah, di sini kita bisa tulis halaman judul ya. Capital aja semuanya, halaman judul. Nah, di halaman judul ini di di blok, terus kemudian klik judul 1. Nah, setelah itu kita ganti baris. Nah, CTRL FN enter. Setelah halaman judul ada apa lagi biasanya? Coba sini ada daftar isi, daftar gambar, dan seterusnya ya.
Oke. Daftar isi, daftar gambar, terus daftar lampiran. Oke, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran. Nah, ini semuanya itu diblok menggunakan ini ya, judul 1. Nah, ini juga. Ini juga. Nah, ini sebagai contoh aja ya. Nanti yang kita ganti baris itu cuma daftar gambar sama daftar lampiran. Nah, selanjutnya setelah daftar gambar dan daftar lampiran itu ada bab 1 ya, CTRL FNA. Di sini baru kita mulai. Ya. Oh, sorry. Kita ganti baris dulu biar balik ke style normal. CTRL FN enter. Nah, baru di sini ada bab 1 ya. Bab 1 pendahuluan. Pendahuluan. Oke, sudah. Nah, kita klik judul 1. Nah, biasanya di sini nomornya adalah akan jadi 1.1, terus latar belakang ya. Latar belakang. Oke, untuk latar belakang ini kita jadikan subjudul ya, atau judul 2. Nah, sudah. Kemudian kita tulis teks acak aja. Nah, terus di 1.2 kita buat jadi misalnya rumusan masalah ya. Rumusan masalah. Nah, judul 2 juga kita tulis aja apa namanya, teks acak di sini. Terus 1.3 tujuan penelitian. Tujuan penelitian. Nah, judul 2. Oke, setelah itu kita CTRL FN enter ya. Atau kalau misalkan nggak bisa, berarti teman-teman silakan buka tata letak, terus kemudian di pemisah. Nah, ini ya. Pilih halaman baru. Kalau misalkan CTRL FN enternya nggak berfungsi ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Oh, bentar. Oke. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Aku nanti habis ini mau ngajar. Salah siapa istirahat nggak makan. Iya sih, tapi aku lagi bikin video ngajar tau. Yaudah deh, udah gagal. Oke, marilah kita lanjutkan untuk materi kemarin ya, sempat terputus karena telepon. Nah, di sini berikutnya adalah kemarin di langkah berikutnya itu membuat daftar pustaka. Tapi sebelum itu, biar kita lengkapi dulu struktur dari dokumennya ya. Di sini ada bab 1 pendahuluan. Nah, di sini ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ya. Kemudian berikutnya itu ada 1.4. Oh, harusnya bukan ini ya, tapi hipotesis. Hipotesis. Berikutnya ada 1.4 itu adalah tujuan ya. Tujuan penelitian. Kita buat jadi header 2. Lalu ini harusnya kalau ganti baris itu normal ya, tapi nggak apa deh. Oke, 1.5 ada manfaat. Manfaat penelitian. Nah, tolong tutup pintunya dong. Nah, kemudian di sini enggak, kita tuliskan teks random aja. Ya, berikutnya di sini juga kita tulis teks secara random dengan mengubahnya menjadi normal terlebih dahulu. Nah, ya, ini ada pendahuluan dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan melakukan break page ya, ganti baris. Di sini teman-teman kalau misalkan ada shortcutnya yaitu CTRL FN enter ya, teman-teman akan pindah halaman. Atau misalkan kalau itu nggak berfungsi, teman-teman bisa menggunakan tata letak, lalu kemudian menggunakan pemisah. Kalian pilih pemisah halaman ya, atau halaman. Oke, berarti di sini ada bab 2, bab tulisannya tadi bab 2 ya. Bab 2. Sorry. Berarti daftar pustaka atau kajian
kajian pustaka. Kajian pustaka. Nah, ini langsung saja kita setting menjadi header 1 ya. Terus kita ganti baris. Kita normalkan dulu. Nah, kemudian di 2.1 ya, kita buat dia jadi yang daftar pustaka itu misalnya adalah, nah kita gunakan istilah topik aja ya. Topik pertama. Nah, kita setting jadi judul 2. Terus di sini ada topik kedua. 2.2 topik kedua. Terus berikutnya ada topik ketiga ya, 2.3 ada topik ketiga. Oke, dan seterusnya ya kalau misalkan ada topik-topik. Terus bab berikutnya adalah seperti biasa tadi CTRL FN enter ya. Nah, kita buat bab 3. Ini biar lengkap aja ya. Bab 3 itu adalah apa, teman-teman? Bab 3 ya, metode ya. Metode penelitian. Ini kita setting jadi header 1 ganti baris. Terus di 3.1 itu kita buatkan metode penelitian. Metode penelitian. Ini heading 2. Terus 3.2 itu biasanya adalah desain penelitian, bukan desain, prosedur penelitian. Terus 3.3 itu ada biasanya metode penelitian, prosedur penelitian, prosedur atau langkah ya. Oke, sama aja. Kemudian ada subjek ya. Subjek atau objek penelitian. Dia meliputi waktu, meliputi kalau misalkan dia adalah subjek ya, maka apa namanya, dia subjeknya itu siapa. Kalau misalkan dia berupa objek, itu objeknya apa. Selanjutnya di metode itu kita cukupkan aja sampai 3 dulu. CTRL FN enter. Oke, kemudian bab 4 yaitu apa? Bab 4 pembahasan. Oke, sebentar. Kita coba cari aja ya struktur penulisan artikel penelitian. Oke, jadi setelah metodologi daftar pustaka lampiran saja. Oke, metodologi. Nah, berarti di sini kita langsung ke daftar pustaka. Ini adalah heading 1. Terus berikutnya adalah lampiran.
Ya, dia heading 1 juga. Oke, sudah. Nah, kita kan sudah menyeting di heading 1 dan heading 2. Ya, jadi kita di sini kita rekap lagi, kita sudah melakukan setting style, kita sudah mengatur layout, kemudian mengatur heading 1 dan 2. Dan kalau misalkan dibutuhkan untuk heading 3, kalian harus atur lagi di sini heading 3 modify biar font dan lain-lainnya sama. 12 terus warnanya hitam ya, rata kanan kiri. Oke. Kalau judul itu biasanya rata kiri ya. Otomatis oke. Nah, itu untuk kalau pengen ada judul 3-nya. Oh, biasanya kalau walaupun judul 3 itu dia harusnya bold ya. Oke. Sudah ya? Nah, sudah. Nah, sekarang kita akan membuat daftar isi. Halaman judul, kemudian daftar isi. Nah, daftar isi di sini teman-teman, itu cara membuatnya adalah kalian klik referensi, kemudian tambahkan daftar isi. Nah, maka akan muncul daftar isi seperti ini. Daftar isi. Coba kita cari template ini. Nah, sudah muncul ya. Nah, baru setelah itu kita samarkan yang di sini aja dengan cara menghapus ya. Terus kemudian mengecilkan ini ya. Nah, oke, sudah. Nah, ini teman-teman sudah bisa apa namanya? Jadi dia kan masih ini ya. Nah, bukan gitu sih. Tinggal kalian blok untuk daftar pusakanya. Terus kalian klik normal. Oh, ternyata akan berubah ya. Kalian ubah hurufnya. Bentar. Harus di Waalaikumsalam. Times New Roman. Ya, nah setelah diubah ke Times New Roman, ini CTRL FN enter, terus CTRL FN enter. Oke, nah kita sudah bisa membuat daftar isi. Nah, daftar isi ini bisa dibuat kalau kita sudah membuat namanya heading 1 dan 2 ya. Ya, penomoran otomatisnya kita matikan supaya di sini sama. Perbarui seluruh tabel. Oke, sudah sama ya. Nah, kita blok semuanya. Terus kita ubah ke Times New Roman lagi. Nah, udah. Oh iya, ukurannya harusnya 12 ya. Oke, sudah. Ini untuk apa namanya? Daftar isi. Kita udah buatkan daftar isi. Kemudian selanjutnya adalah apa di sini? Coba kita lihat. Ya. Penomoran halaman. Oke, jadi halamannya belum ada nomor ya. Nah, kalau teman-teman lihat di buku,
halaman daftar gambar, daftar lampiran, daftar pustaka sampai ke pendahuluan itu beda ya. Biasanya yang daftar itu dia pakainya bilangan Romawi kecil di bawah, sedangkan untuk pendahuluan dan seterusnya itu biasanya pakai nomor ya. Nah, oleh karena itu, untuk membuat penomoran yang seperti itu kita harus break dulu. Ya, coba kita kasih penomoran dulu aja. Ya, misalkan di sini disisipkan ya. Ini nomor halaman. Kita coba pakai default yang bawah tengah biasa aja. Nah, ini tuh dia akan mulai dari nomor ya, nomor 3, 2. Nah, tapi dia bentuknya itu ternyata adalah angka ya. Padahal di buku biasanya Romawi. Nah, kita bisa ubah di sini nomor halaman, terus format halaman. Nah, kalian ubah ke Romawi ya. Terus klik OK. Nah, maka akan muncul 1, 2, 3 dan seterusnya dalam bentuk Romawi. Tapi yang pendahuluan juga ikut-ikutan Romawi. Nah, oleh karena itu kita perlu menghapus dulu apa namanya halaman ini ya. Nah, setelah itu kalian klik di tata letak, kalian klik di pemisah, kemudian kalian klik pemisah bagian. Nah, setelah muncul seperti ini pemisah bagian, kalian baru bisa ngedit ya. Ini kalian klik judul satu lagi. Nah, kan udah diubah bagiannya. Sekarang kalian klik bawah lagi, masuk ke mode header dan footer. Kalau misalkan nggak bisa, kalian Oke, mohon maaf atas gangguannya ya teman-teman. Tadi sudah kita buatkan break bagian ya. Nah, sekarang kita ke setting nomor. Nah, tadi teman-teman bisa dengan cara klik 2 kali pada bagian footernya, pada bagian nomor. Atau teman-teman bisa menggunakan klik sisipan di sini. Nah, kalian masuk ke mode footer ya. Atau kalian langsung masuk ke mode halaman. Nah, klik 2 kali di sini. Nah, setelah itu kalian ke nomor halaman, format nomor halaman. Nah, terus kemudian kalian tuliskan apa namanya di sini, teruskan di bagian sebelumnya, tapi formatnya itu adalah angka ya. Oke, setelah itu kalian klik OK. Nah, maka akan nomornya langsung 6 ternyata ya. Nah, oleh karena itu kita di bagian format kita mulai pada halaman 1. Klik OK. Dan nanti dia akan mulai dari halaman 1, 2 dan seterusnya. Jadi pertama klik letakkan kursor di sebelah nomor ya. Terus kemudian klik nomor halaman, terus klik format. Ingat ini formatnya angka mulai dari nomor 1 ya. Nah, sekarang kita lihat penomoran halamannya. Ya. Di bagian yang daftar-daftar itu dia tetap menggunakan Romawi, tapi di pendahuluan dia sudah mulai ke dalam bentuk angka ya. Oke, ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, ini bagian ini kita hapus saja karena kosong. Nah, setelahnya apa yang kita lakukan ya? Kan ini nomornya sudah diupdate nih. Ya. Maka halamannya akan berubah. Oleh karena itu kita perlu mengubah nomor di daftar isi ya. Perbarui, kamu tinggal pilih yang perbarui nomor halaman saja. Klik OK. Nah, maka dia akan otomatis berubah ya. Nah, selanjutnya apalagi setelah penomoran? Setelah penomoran ada membuat caption. Nah, membuat caption ini itu nanti kalian akan bisa masukkan ke daftar gambar, daftar lampiran dan juga oh ya ini daftar lampiran ya. Nanti biasanya ada namanya daftar tabel ya. Oke, kita buat aja biasanya di sini ada CTRL FN enter. Nah, kalian tulis di sini daftar tabel. Kok jadinya di belakangnya? Oh ya. Nah, daftar tabel. Daftar tabel. Kalian klik stylenya di judul 1 ya. Nah, jadi ada daftar gambar, daftar tabel, dan juga daftar lampiran. Bagaimana cara membuatnya? Nah, kita misalkan gambar itu biasanya ada di kajian pusaka ya. Misalnya kita sedang membahas tentang tumbuhan. Kita cari foto tentang tumbuhan terlebih dahulu. Tumbuhan. Nah, kita cari foto yang gambar. Yang bagus ya, misalnya di sini. Nah, ini bagian-bagian tumbuhan, kita salin aja. Salin gambar. Nah, berikutnya kita paste di sini. Nah, ketika kalian paste di sini,
maka gambarnya itu akan tercantum di sini ya. Nah, setelah itu teman-teman ada beberapa cara. Pertama dengan menggunakan klik kanan, terus di sini kalian bisa sisipkan keterangan ya. Nah, sisipkan keterangan di sini kalian tulis, kan dia gambar. Kalau nggak ada berarti kalian buat label baru. Gambar. Kalian klik OK. Nah, nanti di sini akan muncul gambar satu ya. Nah, kalian klik OK. Nah, jadi akan muncul tuh gambar satu. Nah, kalian bisa ganti nomornya jadi kalau kalian klik di sini di style itu dia masuk di keterangannya. Kalian bisa ubah formatnya. Misalnya sini Times New Roman dia ukurannya 12, warnanya hitam. Terus biasanya kalau keterangan itu dia di bold, terus kemudian di tengah ya. Klik OK. Nah, di sini ada gambar satu. Karena dia berada di topik 2.1, maka kita ubah nomornya jadi 2.1. Coba apakah stylenya masih di caption? Ya, masih ya. Nah, gambar bagian tumbuhan. Misalnya. Coba kita nanti masukkan ke daftar gambar. Set. Nah, kita di sini masukkan. Pertama adalah referensi. Ya, kemudian kalian pilih sisipkan tabel keterangan ya. Nah, ini ada gambar, kalian klik OK. Oh, gambar tidak ditemukan. Oh, mungkin karena penomorannya itu tidak sesuai ya. Oke, coba kita hapus dulu. Nah, kalian klik kanan lagi, sisipkan keterangan, pakai gambar. Kalian klik OK. Kalian langsung aja. Ya. Kalian langsung aja di sini tulis bagian tumbuhan ya. Bagian tumbuhan. Nah, coba kita masuk ke daftar gambar. Sisipkan tabel ukuran ya. Kita sudah pilih ke gambarnya. Klik OK. Nah, nanti akan muncul. Ya, gambar satu bagian tumbuhan. Nah, misal kalian pengen tambahkan gambar 2, kita coba tambahkan gambar 2. Misalnya yang ini ya. Kita klik salin gambar. Berikutnya ini di topik kedua. Terus klik paste. Sudah muncul, teman-teman. Nah, kita letakkan gambarnya di tengah biar estetik ya. Nah, ini kita akan gunakan cara kedua. Cara keduanya itu adalah setelah kalian klik gambar seperti ini, kalian masuk ke referensi, terus kemudian sisipkan keterangan. Ya, di sini sudah ada keterangan gambar. Klik OK, nanti akan muncul gambar 2. Nah, kalian kasih keterangan apa di sini? Ya. Ini kita kasih titik biar bagus. Gambar 2-nya misalnya proses ya. Proses pertumbuhan tanaman. Ya. Coba nanti kita update di daftar gambar apakah dia akan muncul. Perbarui tabel, perbarui seluruh tabel. Ya, ya dia akan muncul ya. Nah, selanjutnya untuk tabel. Kalau gambar itu dia labelnya di bawah, kalau tabel itu dia labelnya di atas. Kita buatkan di sini ya. Jadi 2.4 itu nanti topik 4. Topik ke-4. Nah, kemudian klik di beranda judul 2. Oke. Setelah ganti baris, kita akan kembali ke mode normal. Di sini kita akan coba masukkan tabel ya. Nah, begini. Misalnya ini adalah tabel apa ya? Tabel pertumbuhan penduduk gitu ya. Nah, kalian klik kanan sama seperti gambar. Kemudian kalian sisipkan keterangan. Kalian di sini ganti ke tabel. Kalian klik. Oh ya, posisinya itu berada di atas ya. Kalian klik OK. Nah, di sini kalian tuliskan tabel. Misalnya tabel 1 pertumbuhan tanaman. Misalnya di sini ada nomor ya. Nomor, terus waktu, terus di sini ada pertumbuhan daun misalnya. Terus di sini ada pertumbuhan batang ya. Terus di sini ada pertumbuhan akar misalnya. Oke, jadi kita sudah punya satu tabel. Nah, nanti tinggal bagaimana cara mengisi datanya ya.
Ini untuk pembuatan template-nya. Oke, sudah. Nah, ini misalnya kita buat tabel lagi ya. Sisipkan tabel, terus kalian masukkan tabel sesuai dengan kolom yang diinginkan ya. Misalnya sini saya pengen 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Atau kalau kalian pengen 3 kolom juga nggak apa-apa ya. Misalnya di sini adalah waktu, kegiatan, nama program ya. Nama kegiatan. Terus di sini misalnya keterangan ya. Nah, kalian tinggal sesuaikan panjangnya, nggak harus sama, cuman biar bagus saja disamakannya. Nah, biasanya dia itu kan ada di tengah biasanya. Ya, kita cantumkan di tengah. Nah, untuk menamainya kalian sama tadi ya, klik kanan di sini, terus sisipkan keterangan tabel. Oke, tabel 2 misalnya adalah kegiatan eksperimen. Oke, kita sekarang sudah punya label untuk tabel. Sekarang kita masuk ke daftar tabel ya. Kita arahkan kursornya di sini. Terus kemudian klik referensi, lalu sisipkan keterangan, kalian pilih yang tabel, kalian pilih oke. Oh no. Sorry, bukan situ. Yaitu sisipkan tabel ukuran ya. Tabel 1, tabel 2 dan seterusnya kalian klik oke. Oke, ini adalah daftar tabel, ini adalah daftar gambar ya. Nah, berikutnya adalah daftar lampiran. Nah, kalau daftar lampiran itu biasanya dia akan terletak di sebelah sebelah kiri ya, di sini. Kalian bisa sisipkan keterangan. Kalau nggak ada, berarti kalian tambahkan label baru. Di sini lampiran, lampiran ya. Terus kalian klik OK. Nah, kalau misalkan kalian mau menyisipkan, ya, kalian klik. Nah, lampiran 1. Lampiran 1 itu tentang apa? Gambar, proses, bukan gambar nih. Oh ini apa namanya? Dokumentasi ya. Dokumentasi pertumbuhan tanaman. Terus kalian sisipkan keterangan lagi, lampiran lagi, misalnya ada ya nanti. Nah, kalian masukkan misalnya data pertumbuhan tanaman. Nah, misalnya ini kita ganti versi ya, CTRL, FN, Enter. Kalian buat tulisannya berada di sebelah kiri saja. Ya. Nah, selanjutnya kalian masuk ke daftar lampiran. Oh, ini halaman judul daftar lampiran di mana ya? Oh iya, di sini. Ya. Nah, kalian sudah masuk di sini. Ganti baris. Ya, kita atur stylenya jadi normal dulu. Setelah itu baru kita masukkan nih di referensi, sisipkan tabel ukuran, nah lampiran. Ya. Kalau misalkan kalian mau sisipkan daftar yang lain, kalian bisa pilih sini. Tapi sini karena kebetulan kita lampiran, jadi kita tulis lampiran. Klik OK. Nah, kalian akan muncul tuh daftar lampirannya seperti apa. Ya, jadi itu adalah untuk daftar lampiran, daftar gambar dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada kutipan daftar isi. Nah, kalau kutipan daftar isi, ya kita harus cari referensinya terlebih dahulu. Ya, misalnya di sini adalah kita biasanya nyari di Google Scholar ya. Google Scholar. Nah, pertumbuhan tanaman. Misal ya. Rentang tahunnya 2023. Nah, ini misalkan kita mau pakai artikel ini nih. Atau ini. Ya, kita pakai dua-duanya aja. Nah, sudah. Kalau sudah muncul seperti ini, misalnya kita mau mengambil hasil penelitiannya. Jadi di sini apa nih? Analisis data menggunakan analysis of variance. Jika terdapat perbedaan nyata dilanjutkan dengan Dukan multiple range. Hasil penelitian menunjukkan adanya interaksi aplikasi pemberian dosis pupuk kambing dan NPK terhadap pertumbuhan tanaman, jumlah daun, diameter, dan hasil panjang tongkol, diameter tongkol tanaman, dan lain dan seterusnya ya. Misalnya kita salin di sini. Ini misalkan aja ya. Nah, misalkan kalian ingin membuat novelty penelitian ya. Biasanya itu dia ada di sini misalnya. 2.5 misalnya penelitian terkait. Jadi
jangan titik. Ya, ini headernya, header 2. Ya. Misalnya kalian masukkan atau sisipkan ke dalam sebuah tabel, ya, nama penulis tahun hasil penelitian. Ya, misalnya seperti ini aja. Nama penulis. Terus tahun. Oh, ini nanti akan muncul di ini ya. Oh, ini aja. Hasil penelitian. Topik penelitian. Jangan deh. Oh, judul. Judul. Terus di sini adalah hasilnya apa ya? Oke, jadi kita perlu 2 tabel aja. Judul, terus di sini kita tuliskan hasil. Oke, sekarang kita bisa copy. Ini untuk hasil penelitian tadi kita sudah copy ya, kita tinggal pastekan saja di sini. Nah, apakah ini sudah sesuai? Ya, sudah sesuai. Times New Roman. Berikutnya kita copy judulnya ya. Copy paste dari sini. Nah, kita copy teksnya aja. Kan sini masih ada yang huruf besar, huruf kecil ya. Teman-teman bisa ubah hurufnya dengan cara seperti ini. Huruf besar hanya di awal kalimat. Ya, biasanya itu berlaku untuk judul. Ya. Ada tidak? Oh, ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, nggak bisa ternyata. Ya udah, kita tulis saja. Respon pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis pada pemberian pupuk kandang kambing dan pupuk NPK. Nah, cara mencantumkan kutipan itu bagaimana? Ini kan dia kutipannya kutipan langsung ya, teman-teman. Jadi, apa namanya? Kalian bisa cantumkan di belakang atau di depan ya. Nah, kalau misalkan ingin mencantumkan di belakang, berarti teman-teman bisa caranya seperti ini. Arahkan kursor berada di belakang. Kemudian kalian kalian pilih referensi. Kemudian kalian pilih sisipkan kutipan. Nah, setelah sisipkan kutipan, kemudian tambahkan sumber baru. Ya, karena di sini dia itu adalah jurnal, maka kita pilih artikel jurnal. Nah, pengarang di sini teman-teman bisa pilih edit. Nah, kalian copy nama belakangnya, copy terus paste di sini. Ya, terus kemudian nama depannya. Oh, ternyata lebih cepat kalau ditulis ya. Tadi kita tulis saja Firda. Nah, tambahkan. Kemudian untuk penulis keduanya di sini ada Jumadi Rahman. Rahmat Jumadi. Kalian pilih tambahkan. Terus ada lagi Endah Sri Rezeki. Kalian tulis nama belakangnya Rezeki. Terus nama depannya Endah. Terus nama tengahnya Sri. Nah, kalian pilih tambahkan, terus kalian klik OK. Nah, judul kalian sebetulnya tinggal copy yang di bawah ini ya. Tapi nanti aja berarti. Nama jurnalnya Tropic Crops ya. Tropic Crops. Tahunnya teman-teman bisa lihat di sini tahunnya 2023. Halamannya dia halaman 1 ya. Nah, teman-teman bisa klik tampilkan semua bidang bibliografi. Nah, terus untuk kota ya, kota apakah dia mencantumkan nama kota di sini? Nggak ada ya, karena nggak ada berarti nggak usah ditulis. Terus ada apa lagi ya kira-kira? Bisa dicantumkan di sini. Bulan hari ya. Bulannya adalah bulan Februari. Atau kalian bisa tulis nomor bulan kedua aja. Bulan Februari.
Februari. Terus harinya di sini tanggal 28. Editor nggak ada. Oh, ini ada ISSN. ISSN. Oh, nggak ada juga. Oke. URL. Oh, ini untuk doi-nya kita bisa copy. Nah, yang penting itu sudah seperti ini. Jadi kenapa? Karena kalau kita sudah dapatkan doi-nya, nanti kita bisa buka sewaktu-waktu kalau misalkan kita butuh untuk membukanya ya. Oke, sudah, kalian klik OK. Ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, karena tadi judulnya belum dimasukkan, kalian copy ulang, kalian pilih salin, terus kemudian kalian pilih kelola sumber. Nah, yang ini kalian pilih edit. Nah, nanti masukkan judulnya ke sini. Terus kalian klik OK. Iya, tutup. Nah, ya sudah. Teman-teman, itu cara memasukkan kutipannya. Ini kalau misalkan kutipannya itu adalah kutipan yang dia itu kalian catat di belakang. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana kalau misalkan suatu kutipan itu diletakkan di depannya. Tadi yang mana? Ini tadi responnya. Sekarang ini pemanfaatan pupuk. Oh, udah ada ya. Oke. Nah, pemanfaatan pupuk. Nah, teman-teman, di sini kita cari yang bahasa Indonesia ada nggak? Oh, nggak ada ya. Oke, di sini berarti ini dia judulnya pemanfaatan pupuk organik untuk meningkatkan hasil panen tanaman jagung di Desa Campa, Kecamatan Madapangga. Okay, the result of this study are that the level of knowledge of the people of Kampa village, Mandapangga district regarding the use of organic fertilizers is still low or it is counted as much as 45% are fulfilled. Oke, jadi dia yang tahu tentang pupuk organik itu hanya 45%. Nah, ternyata sampai di sini ya. Tapi ini banyak banget. Oke, kita salin. Jangan-jangan. Misalnya yang ini ya. Kita paste di sini. Nah, karena dia bahasa Inggris, dia memang dicetak miring ya. Nah, dari sini kita bisa bilang, nah, kita bisa masukkan dulu nih. Sisipkan kutipan, tambahkan sumber baru. Nah, pengarang kita pilih edit. Nama belakangnya Syamsur Rizal ya. Syamsur Rizal. Terus nama depannya Adi. Klik tambahkan. Terus nama belakang di sini Sutoyo. Terus nama depannya adalah Edi. Ya, tadi Edi, sekarang Adi ya. Ya, klik tambahkan, terus klik OK. Untuk judulnya kita bisa copy aja di sini. Nah, untuk nama jurnalnya Sinkron ya. Sinkron. Untuk tahunnya di sini dia ditulis 2023. Untuk halamannya volume 1 nomor 1, jadi kita halaman 1. Nah, kita klik untuk doi-nya, siapa tahu kita buka lagi suatu hari nanti ya. Nah, kita klik tambahkan. Kita masukkan di sini doi-nya. Nah, terus untuk yang bisa ditambahkan lagi ada tanggal ya, dia di bulan Februari. Bulan Februari. Februari. Terus kemudian harinya itu hari 26 ya. Kemudian klik OK. Nah, cara penulisannya bagaimana? Ini, cara penulisannya itu bagaimana? Seperti ini ya. Jadi Samsur Rizal Sutoyo pada 2023 mengatakan bahwa kalian bisa pakai klik 2 terus kemudian tanda petik atas. Nah, seperti ini. Sebetulnya kalian boleh untuk menghapus tanda kurungnya ya. Tapi sini saya coba hapus, nggak bisa. Anda dapat karena pilihan kunci. Oh, jadi emang nggak bisa dihapus ya. Nah, tapi biasanya bisa ya.
Nah, teman-teman, setelah mencantumkan apa namanya daftar kutipan seperti ini, ya teman-teman bisa nanti masukkan ke daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka teman-teman tinggal klik saja kursornya di sini, terus kalian klik referensi, kemudian kalian klik bibliografi, nah kemudian kalian pilih yang ini referensi ya. Dia akan tertulis secara otomatis. Gitu. Tulisan ini tinggal kalian hapus. Nah, seperti ini. Sudah otomatis ya untuk daftar pustakanya. Dan sudah urut juga. Oke, itu saja untuk kutipan. Jadi sekarang sudah ada 8 langkah yang harus teman-teman lakukan. Dan semuanya sudah dicontohkan ya, tinggal kalian lihat kembali. Sekian, terima kasih.